Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, masih kita membahas hadis yang ketiga yang tercantum dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab yang pertama. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari ummul mu'minin Ummu Abdillah Aisyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ini, salah. Kebanyakan ininya. Ya, salah tadi. Benar hadis yang ketiga, benar juga dari Aisyah radhiyallahu anha, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah pembebasan kota Mekkah, walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang tersisa ketika meninggalkan kota Mekah bukan karena hijrah, akan tetapi karena jihad dan niat. Wa idastunfirtum fanfiru, dan jika kalian diminta untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, fanfiru. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas secara panjang lebar yang berkaitan dengan hijrah. Dan pembahasan hijrah tersebut pengumpulan dari dua hadis. Hadis yang pertama dan hadis yang ketiga. Karena dalam hadis yang pertama saya sebutkan secara garis besar saja yang berkaitan dengan jihad, dengan hijrah. Kemudian dalam pertemuan yang lalu kita bahas tuntas yang berkaitan dengan hijrah dalam rangka menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya hijrah senantiasa disyariatkan dan senantiasa ada sampai matahari terbit dari arah barat. Kemudian kandungan yang berikutnya dalam hadis ini adalah anjuran untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang ada ketika meninggalkan kota suci Mekah ada syariat yang lain selain dari syariat hijrah, yaitu syariat jihad fi sabilillah, menegakkan agama Allah dan membela kalimat la ilaha illallah dengan jiwa, dengan raga, dengan harta dan semua yang dimiliki dalam rangka supaya kalimat la ilaha illallah senantiasa dijunjung tinggi oleh dirinya dan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Sehingga banyak ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang jihad fi sabilillah. Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Al-Hajj
ayat 78, wajahidu fillahi haqqa jihadihi, berjihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar jihad. Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala katakan ayat yang ke-41, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, berjihadlah kalian dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan kalian berat, dalam keadaan susah hati-hati kalian, paksakan. Wajahidu, dan berjihadlah, bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan dengan jiwa-jiwa kalian, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah ayat 111 Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang keutamaan jihad fi sabilillah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaktuluna wa yuktaluna wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru bibay'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Allah katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fayaktuluna wa yuktaluna, mereka membunuh ataupun dibunuh, wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an, dan inilah janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Taurat, dalam Injil, dan dalam Al-Qur'an. Wa man awfa bi'ahdihi minallah, maka siapakah yang paling menepati janjinya dari Allah Subhanahu wa taala, fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih, maka bergembiralah dengan perniagaan yang kalian lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang sangat besar, kemenangan yang sangat agung lagi nyata. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah sebutkan keutamaan jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya surga, walaupun surga itu lebih mahal dari apa yang dilakukan oleh manusia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayyul amali afdal, amalan apa yang paling mulia, yang paling memiliki keutamaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, imanun billahi wa rasulih, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Rasulullah. Qila thumma madza, kemudian dikatakan lagi, apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qila thumma madza, kemudian apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam dalil yang ketiga ini dari hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki keutamaan sisi Allah adalah berjihad
di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti yang sudah saya sebutkan dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idastunfirtum fanfiru, apabila kalian diminta untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berjihadlah. Artinya yang namanya jihad ini adalah membutuhkan kepemimpinan. Harus penguasa pemerintah yang sah untuk mengatur jalannya jihad fisabilillah. Tidak bisa perorangan mereka melakukan jihad fisabilillah. Tidak bisa kelompok-kelompok tertentu melakukan jihad fisabilillah. Yang ada apabila pemerintah menyatakan kita diperintah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu kita melakukan jihad fisabilillah. Kemudian kandungan yang kedua dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ini, keutamaan niat yang berkaitan dengan jihad fisabilillah ataupun amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan ada amalan yang dengannya seseorang meninggalkan Mekah selain hijrah, yaitu jihad. Bukan hanya berhenti di dalam jihad, akan tapi waniyatun, harus juga diiringkan dengan niat ketika seseorang melakukan jihad fisabilillah dalam rangka supaya kalimat la ilaha illallah menjulang tinggi, diagungkan oleh dirinya, diagungkan oleh kaum muslimin, dan dihormati oleh orang-orang kafir. Sehingga orang ketika berjihad di jalan Allah memiliki niat supaya kalimat la ilaha illallah menjulang tinggi, maka itulah jihad yang ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau Abu Musa al-Asy'ari menceritakan, Ja'a rajulun, ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini berkata, Ar-rajulu yuqatilu lil maghnam. Ada seseorang yang berperang itu dalam rangka supaya mendapatkan harta rampasan perang. Tujuan utamanya dalam rangka mendapatkan harta rampasan perang. War-rajulu yuqatilu lidzikri. Dan ada orang yang ketika berperang supaya diingat dan disebut bahwasanya dirinya adalah seorang pahlawan yang pemberani dan jago dalam berperang. War-rajulu yuqatilu liyura makanuh. Dan ada seseorang yang berperang supaya kedudukannya diketahui oleh masyarakat. Maka orang ini bertanya, faman fi sabilillah, siapakah wahai Rasulullah yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya seseorang akan mendapatkan keutamaan-keutamaan untuk berjihad fi sabilillah. Keutamanya sangat banyak, langsung masuk surga, langsung mendapatkan nikmat kubur di alam barzah, dan tentunya mati dalam keadaan husnul khatimah, dan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Sehingga Rasulullah kategorikan al-jihad fi sabilillah sebagai puncak tertinggi dari agama ini. Maka Rasulullah katakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang, kata Rasulullah, dalam rangka supaya kalimat la ilaha illallah senantiasa tinggi, senantiasa dijunjung tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia tentunya berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seperti yang sudah kita sebutkan, dengan seseorang memiliki niat yang baik, maka amalan-amalan yang besar akan menjadi lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan seseorang memiliki niat yang baik, mengharap wajah Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan yang sederhana di mata dia akan menjadi amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika seorang memiliki niat yang tidak baik, di dalamnya ada riya, ada sum'ah, ataupun tidak mengharapkan wajah Allah ketika melakukan satu amalan, bukan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi ganjarannya kecil ataupun menjadi kemaksiatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala murka. Ingat kisah apa tuh? Orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. 3 orang yang melakukan amalan-amalan besar. Salah satu di antaranya adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan matinya syahid. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengatakan, qataltu fik, saya ini berperang karena engkau ya Allah. Ungkapan fika ini karena engkau yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya perang dia benar, berjihadnya benar, kemudian dia berdarah-darah benar, duit dia habis benar dalam rangka berjihad. Akan tetapi ketika amalan tersebut ia sandarkan karena Allah, Allah langsung bantahnya dengan mengatakan kadzabta, engkau itu dusta, sehingga dia dilemparkan ke dalam api neraka, sehingga termasuk orang-orang yang pertama kali masuk api neraka sebelum pelaku-pelaku besar yang mereka melakukan amalan-amalan pelaku dosa besar. Mereka terlebih dahulu. Kemudian kandungan yang ketiga dari hadis ini adalah termasuk menjadi kewajiban seorang da'i adalah menjelaskan tentang hal-hal yang penting bagi orang-orang yang didakwahkan oleh da'i tersebut. Karena Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, mereka yang baru masuk Islam, apabila sebelumnya mereka mendapati orang-orang yang meluk Islam sebelum mereka, sebelum pembebasan kota Mekah, langsung ada kewajiban untuk meninggalkan kota Mekah, kemudian berdiam diri dengan Nabi SAW. Setelah itu Nabi SAW langsung menjelaskan apa yang harus mereka lakukan. Bukan lagi hijrah menuju kota Mekah, akan tetapi yang menjadi keharusan bagi orang-orang yang beriman adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan niat dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal-hal yang penting untuk kaum muslimin sehingga mereka memperhatikan dan melakukannya. Sehingga menjadi kewajiban bagi para da'i untuk mereka ini menjelaskan dan menyampaikan apa yang mereka telah dapat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dilarang keras untuk menutupi apa yang telah dia ketahui. Ketika ditanya pertanyaan, dia jawabnya sesuai dengan selera penanya, maka ini tidak boleh. Harus menjelaskan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Yang halal, yang haram, maka ia jelaskan haram. Tidak harus ia lihat kemaslahatan orang yang bertanya. Jangan sampai ada pertanyaan titipan, kemudian ia jawab, ia jelaskan sesuai dengan selera dari si penanya. Maka ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami telah menurunkan kepada engkau
Al-Quran, syariat, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, untuk menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan untuk mereka. Artinya apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya adalah penjelasan dari apa-apa yang tercantum dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagian besar dari apa yang tercantum dalam Al-Qur'anul Karim adalah garis besar saja, tidak ada perinciannya. Sedikit sekali dalam Al-Quran ada perincian mendetail tentang satu permasalahan, sedikit sekali. Hanya bab apa? Waris. Ayat 11, 12, kemudian terakhir dari surat An-Nisa. Kemudian yang berkaitan dengan masuk rumah. Masuk rumah. Bagaimana kita masuk rumah dijelaskan secara detail. Apabila suruh balik, balik. Adapun selainnya, maka kebanyakan diperintahkan dan dilarang secara garis besar saja. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Maka cara salat, yang cara salat tersebut Allah Subhanahu wa taala ridha, bagaimana kita mengetahuinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Nabi yang mencontohkannya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsir secara langsung untuk firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang bertakwa itu menegakkan salat. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah kalian salat 5 waktu dan jagalah kalian salat asar. Maka pengamalannya bagaimana dalam menjaga salat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkannya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sungguh bagi Allah Subhanahu wa taala atas manusia kewajiban untuk mereka menunaikan ibadah haji. Ibadahnya bagaimana? Maka Rasulullah lah yang telah melakukannya. Beliau melakukan ibadah haji sekali tahun 10 Hijriah. Kemudian hajinya dinamakan dengan haji wada, perpisahan, karena Rasulullah mengulang-ulang, fa inni la'alli la alqakum ba'da ami hadza. Bisa jadi saya tidak bertemu kalian setelah tahun ini. Rasulullah ulang-ulang. Sehingga Rasulullah katakan, hudu anni manasikakum. Kalian ambillah manasik dari saya dalam rangka menunaikan ibadah haji. Sehingga semua langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah haji diriwayatkan oleh sahabat-sahabat. Ketika Rasulullah datang ke Mina jam berapa? Rasulullah keluar dari Arafat jam berapa? Ketika Rasulullah naik onta bersama dengan siapa? Semuanya disebut oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, menjelaskan bahwasanya Al-Quranul Karim bisa dipahami hanya dengan merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat salah sekali ketika sebagian orang diingatkan dengan hadis-hadis Rasulullah, dia menjawabnya apa? Hal ini tidak ada dalam Al-Quran. Saya sih kalau ada larangan dalam Al-Quran saya terima. Kalau ada perintah dalam Al-Quran saya terima. Maka orang-orang seperti ini pada hakikatnya mereka tidak mau mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah, dan tidak mungkin kita taat kepada Rasulullah kecuali dengan kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan supaya orang-orang yang memiliki ilmu tidak boleh bagi mereka untuk menutupi apa yang mereka ketahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim.
Dan ingatlah kami ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari orang-orang ahli kitab, orang-orang yang mendapatkan ilmu, supaya kalian menjelaskan untuk manusia, wala taktumunahu, dan jangan kalian tutup-tutupi apa yang telah kalian mendapatkan karunia dari Allah berupa ilmu. Akan tapi apa yang mereka lakukan, fanabadhuhu wara'a dhuhurihim, mereka pun menjadikan ilmu yang mereka miliki mereka campakkan di belakang punggung-punggung mereka, sehingga semua yang diperintahkan oleh Allah oleh ahli kitab ditutup-tutupi, tidak mereka jelaskan, seperti bagaimana mengetahui Nabi, bagaimana mengetahui Islam, bagaimana mengetahui Al-Quranul Karim. Maka Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengetahui tentang 3 hal ini seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Bahkan bisa jadi mereka syak terhadap anak-anak mereka, akan tapi terhadap 3 hal ini tentang Islam, Al-Quran, dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memiliki keraguan sama sekali, akan tapi mereka tutupi, kemudian mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh untuk menutupi apa yang telah diketahui oleh seseorang dalam menyampaikan ilmu, kecuali ketika menutup-nutupinya dalam rangka kemaslahatan orang-orang yang ada di hadapannya. Bisa jadi didapati apabila masuk ke dalam pembahasan ini akan ada fitnah. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, atau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hadithin nasa bima ya'rifun, di antara keduanya, cakapilah manusia itu dengan pemahaman-pemahaman mereka. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu, apakah kalian mau ketika kalian menyampaikan ilmu, hasilnya bukan malah manusia beriman, akan tetapi malah menjadikan manusia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Mu'adz bin Jabal, beliau berada di belakang Nabi ketika naik kendaraan, dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, kendaraannya adalah himar, keledai, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat rendah hati sekali, manusia yang paling baik, dan pemimpinnya para nabi dan makhluk yang paling mulia. Naik kendaraannya adalah kendaraan yang sangat sederhana sekali pada saat itu, keledai, bukan onta, bukan kuda, bukan keledai. Bukan hanya naik, akan tapi membonceng sahabat yang lain, menunjukkan beliau sangat sederhana sekali, tidak congkak, tidak sombong. Kemudian ada diskusi antara Nabi dengan Mu'adz. Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah dan Rasulnya? Apa hak Allah atas hamba-hambanya, dan apa hak hamba atas Allah? Maka kata Mu'adz, saya tidak tahu ya Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan haqqullahi 'alal 'abid, hak Allah atas hamba-hambanya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, untuk mereka itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul 'abidi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah, an la yu'adzibahum man la yusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab siapa-siapa yang dia itu tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini kabar gembira yang sangat luar biasa. Maka kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, afala ubasyirun nas, apakah boleh saya memberi kabar kepada manusia tentang bisyarah ini, kabar gembira ini, boleh enggak? Maka kata Rasulullah, tubasyiruhum, jangan kau beri kabar kepada mereka kabar gembira ini. Fayattakilu, saya takut, kata Rasulullah, mereka berleha-leha tidak mau beramal soleh karena sudah ada kabar gembira dia itu masuk surga. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Sehingga yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar kabar gembira ini adalah sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal, yang mendapatkan predikat sebagai ulamanya para sahabat. Dan ulama pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di depannya ada Mu'adz ibn Jabal. Ini kedudukan yang sangat tinggi, menunjukkan beliau seorang yang alim. Dan ketika Rasulullah membutuhkan seorang dai, yang diutus Mu'adz ibn Jabal. Begitu juga ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya saya itu memiliki tiga bejana, atau dalam riwayat yang lain dua bejana yang berisi hadis-hadis Nabi. Beliau lebih dari 3 tahun melazimkan dirinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan didoakan oleh Rasulullah dia tidak akan lupa. Dan beliau iringkan dengan bagaimana kesungguh-sungguhan Abu Hurairah, setiap malam beliau mengulang-ulang hadis yang beliau terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini muhaddits dari kalangan sahabat, muhaddits. Akan tetapi yang beliau sampaikan hanya 5.324 hadis saja. Beliau katakan ada satu bejana hadis lagi tidak saya kabarkan. Kalau saya kabarkan, ini leher bisa lepas, kata Abu Hurairah. Bisa lepas leher, bisa lepas. Artinya apa? Ketika menyampaikan harus dilihat maslahatnya, bisa dipahami ataukah tidak. Takutnya orang malah makin tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ketika menyampaikan bisa jadi akan menjadikan gejolak politik yang sangat besar sekali. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah menyesal ketika menyampaikan satu hadis. Beliau pernah menyampaikan hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkisos orang-orang Urainah. Orang-orang Urainah datang ke kota Nabi, kemudian mereka kena demam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu wahai orang-orang Urainah, pergilah ke onta-onta yang onta tersebut termasuk onta sedekah. Jadi milik Baitul Mal. Kalian pergi ke sana. Kalian minum dari susu onta dan kencing onta supaya kalian sehat. Maka rombongan ini pergi ke tempat yang telah ditunjuk oleh Rasulullah. Begitu mereka minum susu onta, minum kencing onta, bukan kencing penjaga onta ya. Iya, jadi onta itu kalau kencingnya pagi khusus. Kalau rada siang itu ditakutkan penjaganya onta. Iya, jadi kalau agak siang sudah nggak keluar lagi kencingnya. Dan ini terjadi katanya, ada penjaga onta yang menjual kencing onta, bilangnya nggak taunya kencing dia. Ini terjadi. Akhirnya mereka begitu sehat, pengembala dan penjaga onta sedekah itu mereka gorok, mereka cukil matanya, kemudian ditinggalkan begitu saja mati kelaparan di padang pasir. Adapun ontaknya mereka bawa sebanyak-banyaknya. Ketika hal ini sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memerintahkan sahabat-sahabat yang memiliki lari yang sangat cepat, yang onta dan kuda-kuda Arab pun kalah. Salamah ibn Aqwa dikejar oleh Salamah ibn Aqwa. Padahal sahabat ini adalah sahabat yang pincang. Tapi kalau udah lari kalah kuda-kuda Arab. Kalah. Dia mengejar onta tersebut dengan memberikan tanda bahwasanya dia sampai sini sehingga pasukannya Nabi bisa mengejar orang-orang tersebut. Keret orang-orang tersebut, ontaknya diambil lagi, kemudian semuanya dikisos oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang mereka lakukan kepada pengembala onta dan penjaga onta, Rasulullah kisos kepada mereka semua. Dari mereka memotong tangan pengembala, dipotong tangan-tangan mereka oleh Rasulullah. Begitu mereka mencungkil mata pengembala, mata-mata mereka dicungkil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisos.
Kemudian begitu mereka sudah tidak bisa apa-apa, dilepas di padang pasir supaya mereka merasakan apa yang dirasakan oleh pengembala. Ini hadis sahih. Ini hadis sahih. Akan tapi ketika Anas bin Malik menceritakannya kepada Hajjaj bin Yusuf. Siapa Hajjaj bin Yusuf? Panglima perang, pembunuh berdarah dingin. Ini orangnya kecil, pendek, akan tapi kemana-mana bersandarnya dengan pedang yang tanpa sarung. Tanpa sarung pedangnya, kemana-mana. Jadi kalau pas nyabet itu gampang saja. Dan dia jadi panglima. Panglimanya Abdul Malik atau Marwan ibn Abdul Malik, dua-duanya. Dan dialah yang mencincang Abdullah ibn Zubair, disalib Abdullah ibn Zubair. Sama Anas bin Malik ceritakan hal ini. Hasilnya makin takut apa makin serem pembantaiannya. Nyesel begitu diingatkan Anas bin Malik. Antum menceritakan gini, oh iya salah orang. Hadisnya benar. Hadis ini sahih. Akan tapi ketika disampaikan kepada orang-orang yang sangat kejam, orang saja begidik begitu lihat dia, maka ini menjadi makin luar biasa. Jadi ketika menyampaikan terkadang boleh kita menyimpan beberapa apa yang kita ketahui karena kemaslahatan seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan juga oleh sahabat-sahabat yang mulia. Kemudian dalam hadis ini juga diceritakan tentang pembebasan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Dan dibebaskan kota Mekah itu sekitar antara tanggal 19, 18 ataupun 20 Ramadan. Pembebasan kota Mekah terjadi karena ada pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap perjanjian damai Hudaybiyah. Karena pada tahun 6 Hijriah ada perjanjian gencatan senjata antara Nabi, kaum muslimin dan orang-orang Quraisy. Perjanjian yang pertama supaya Nabi tahun ini pulang, jangan melaksanakan umroh. Perjanjian yang kedua, apabila ada orang yang datang ke kota Madinah masuk Islam untuk segera dikembalikan ke keluarganya. Dan perjanjian yang ketiga, apabila ada orang yang dari kota Madinah balik lagi ke agamanya ke kota Mekah, tidak dikembalikan kepada Nabi. Dan kemudian Nabi boleh melakukan umroh pada tahun depan, tahun ke-7 Hijriah, di bulan Dzulqa'dah, di bulan yang sama, cuma 3 hari saja kemudian balik. Ini yang keempat ya. Yang kelima meletakkan senjata selama 10 tahun. Dan setiap masing-masing harus menahan diri selama 10 tahun. Yang keenam, siapa yang memiliki keinginan dari kabilah-kabilah selain orang Madinah dan Quraisy yang ingin masuk ke orang-orang Quraisy, maka hendaklah mereka itu masuk ke dalam orang Quraisy. Dan siapa yang ingin masuk ke dalam perjanjiannya Nabi, maka hendaklah mereka itu masuk ke dalam perjanjiannya Nabi, dan mereka mendapatkan bagian dari gencatan senjata ini. Maka Huza'ah mereka masuk kepada perjanjiannya Nabi, ikut Nabi walaupun masih dalam keadaan kufur, mereka masih dalam keadaan kafir. Banu Bakar ini mereka memilih untuk berpihak kepada Quraisy. Paham sampai sini? Ini awal mulanya. Paham sampai sini? Jadi orang-orang musyrikin, kabilah-kabilahnya begitu melihat perjanjian gencatan senjata, maka Huza'ah memilih bersama dengan Nabi. Karena historis yang sangat lama antara mereka dengan Bani Hashim. Sebelum lahirnya Nabi, ada sejarahnya mereka. Kemudian Banu Bakar mereka memilih untuk bersama dengan orang Quraisy. Huza'ah dan Banu Bakar ini memiliki permusuhan yang sangat besar sekali. Maka pada bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban di tahun 8 Hijriah, terjadi orang-orang Banu Bakar
menyerang orang-orang Huza'ah di tengah malam tanpa persiapan dari orang-orang Huza'ah. Padahal seharusnya harus ada genjatan senjata di antara keduanya. Di tengah malam ketika mereka di satu tempat yang mereka pada saat itu mencari air, tempatnya namanya Watir, tempat air tersebut mereka lagi mengambil air, diserang, dibantai oleh Banu Bakar. Bukan hanya itu, orang-orang Quraisy pun ikut andil dalam penyerangan ini, sehingga dibantai, sehingga sebagian orang-orang Huza'ah ketika berusaha untuk menyelamatkan diri dari serangan-serangan tersebut, mereka lari untuk menuju tanah suci. Sehingga apabila masuk ke kota haram, ke kota Mekah, ke tanah suci, maka sudah tidak boleh lagi orang untuk dibunuh. Darah harus dijaga. Maka ketika eksekutornya itu mengejar, orang-orang Banu Bakar mengingatkan, sudah cukup, kita sudah masuk ke tanah haram. Maka pada saat itu pemimpin dari eksekutor tersebut mengatakan dengan perkataan yang sangat keras sekali, yaitu yang bernama Naufal ibn Muawiyah ad-Daili. Dia mengatakan, la ilaha al-yaum, tidak ada ilah sekarang, tidak ada ilah, kita bantai mereka. Maka setelah terjadi penyerangan tersebut dan orang-orang Huza'ah, mereka pun datang ke rumahnya Badil ibn Warqa al-Huza'i yang ada di kota Mekah. Mereka masuk ke rumahnya meminta perlindungan. Maka pada saat itu salah seorang dari kabilah Huza'ah yang bernama Amr ibn Salim al-Huza'i langsung melakukan perjalanan di tengah malam menuju Nabi SAW tanpa berhenti. Dia menuju kota Madinah. Sampai di siang hari dia mendapati Nabi duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya di masjid. Maka dia pun langsung bersyair. Ya Rabbi inni nasyidun Muhammadan hilfa abina wa abihil atlada. Wahai Rabbku, saya meminta kepada Muhammad, sekutu bapak kami yang dulu sebelum Nabi lahir, dan sekutu bapak-bapaknya yang terdahulu. Qad kuntum waladan wa kunna walida. Engkau itu dulu seorang anak dan kami ini bapak, kata Amr. Thammata aslamna walam nanzi' yada. Dan kami tunduk pada saat itu dan tidak pernah melakukan pelanggaran sama sekali. Fansur hadakallahu nasran abadan wad'u ibadallahi ya'tu madada. Maka tolonglah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu petunjuk nasran abada, pertolongan yang kuat lagi selama-lamanya, karena dalam riwayat lain ayyida. Wad'u ibadallahi ya'tu madada, dan panggillah hamba-hamba Allah, yakni sahabat-sahabatmu, untuk mereka datang kepada kami sebagai penolong-penolong kami. Fihim Rasulullahi qad tajarrada abyadha mithlal badri yasmu sa'ada. Di hamba-hamba Allah tersebut ada seorang utusan Allah, qad tajarrada, dia telah nampak putih seperti bulan purnama yang tinggi lagi dihormati. Inna Quraisyan akhlafukal mau'ida. Orang-orang Quraisy ini mereka telah menyelisihi perjanjian damai dengan engkau. Wa naqadu mitsaqakal muakkada, dan mereka mengingkari apa yang telah mereka sepakati. Wa ja'alu li fi kada'in rasada wa za'amu an lastu ad'u ahada. Mereka menjadikan saya dalam kepayahan dan mereka memburu saya, dan mereka meyakini bahwasanya saya tidak meminta tolong kepada siapa-siapa. Wahum adzallu wa aqallu adada. Mereka itu sangat hina, kata Amr. Mereka itu bilangannya sangat sedikit, baik Banu Bakar ataupun orang-orang Quraisy. Hum bayyatuna bil watiri hujjada. Mereka telah membantai kami ketika kami berada di tempat air yang namanya Watir, hujjada, di waktu sepertiga malam terakhir. Wa qattaluna rukka'an sujjada, dan mereka pun membantai kami dalam keadaan kami ruku' dan sujud. Rasulullah ketika mendengar hal tersebut langsung mengatakan, nusirta ya Amr ibn Salim, engkau akan mendapatkan pertolongan wahai Amr ibn Salim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung meminta pasukan yang sangat banyak sekali
dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan sebanyak 10.000. Sebelum pasukan itu datang, maka Abu Sufyan langsung mengetahui ini permasalahan yang sangat besar sekali. Maka Abu Sufyan langsung melakukan perjalanan menuju kota Madinah langsung. Begitu sampai kota Madinah langsung datang ke putrinya. Putrinya ini adalah istri Rasulullah, Ummu Habibah. Kemudian begitu dia masuk ke rumahnya, dia mendapati ada tempat duduk, langsung mau duduk di situ, langsung diberesi oleh Ummu Habibah, jangan duduk sini. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dengan kau? Kata Abu Sufyan. Maka kata Ummu Habibah, wa anta rajulun musyrik najis. Engkau ini adalah orang yang musyrik lagi najis. Jadi tidak bisa duduk di sini. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia keluar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupaya untuk memperbaiki keadaan. Perjanjian damai diperbaharui. Apabila ada salah paham dibenarkan. Dia melobi Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam saja. Kemudian Abu Sufyan datang lagi ke Abu Bakar. Maka dia melobi juga supaya berbicara kepada Rasulullah. Maka Abu Bakar mengatakan, ma ana bifa'il, saya tidak bisa melakukan hal tersebut. Akhirnya mau tidak mau Abu Sufyan datang ke Umar bin Al-Khattab, meminta supaya Rasulullah jangan sampai, supaya Umar berbicara kepada Rasulullah jangan sampai melakukan penyerangan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Maka Umar mengatakan, ashfa'u lakum ila Rasulillah, apakah saya berusaha untuk menjadi perantara antara engkau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya untuk menghentikan hal ini? Maka kata Umar, fa wallahi, maka demi Allah, laulam ajid illa dzarra lajahadtukum bih, apabila saya tidaklah mendapati di tangan saya kecuali debu yang sangat sedikit sekali dan tidak terlihat yang bisa dijadikan senjata, akan saya perangi kalian dengan hal tersebut. Langsung jatuh mentalnya. Ini orang gak bisa diajak tawar menawar. Kemudian datang kepada Ali radhiyallahu anhu, dan Ali radhiyallahu anhu pun tidak bisa memberikan apa-apa. Sama semuanya, sudah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukan sebanyak 10.000. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya penyerangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin. Rasulullah berdoa, Allahumma hudhil uyuna wal akhbar. Ya Allah, ambillah mata-mata dan kabar-kabar dari orang Quraisy sampai kami ini menyerang kepada mereka secara mendadak. Kemudian ada kisah yang terjadi yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, yang dia ingin berkirim surat kepada saudara-saudaranya yang ada di Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengetahuinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan pada tanggal 10 Ramadan. Melakukan perjalanan keluar menuju kota Mekah. Dan begitu mendekati kota Mekah, maka seperti Abu Sufyan memeluk Islam, seperti Al-Abbas langsung bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Abi Umayyah yang sudah kita ulang-ulang kisahnya memeluk Islam pada saat itu. Dan sebagian orang-orang Ansar seperti Sa'ad bin Ubadah yang pada saat itu menjadi panglima perang, dia mengatakan, al-yawmu yawmu tuhanu Quraisy. Hari ini adalah hari dihinakannya Quraisy. Maka Abbas yang mendengarnya pada saat itu langsung tidak menerimanya dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la al-yawm yawmu tu'azzu Quraisy. Hari ini adalah hari dihormati dan dimuliakan orang-orang Quraisy, sehingga bendera yang tadinya dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah diberikan kepada anaknya. Kemudian pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
ketika mendekati kota Mekah dan orang-orang Quraisy tidak bersiap untuk menerima penyerangan tersebut seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang masuk rumahnya sendiri maka dia akan aman. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia pun akan aman. Maka pada saat itu Abu Sufyan pun merasa bangga dengan apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kota Mekah pun ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya Rasulullah langsung menuju ke Ka'bah, dan pada saat itu Ka'bah ada di kisaran Ka'bah sekitar 360 berhala. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghancurkan berhala-berhala tersebut, dihancurkan oleh Nabi dan para sahabat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 81, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, telah datang kebenaran dan sirna kebatilan, karena sesungguhnya yang batil itu pasti sirna. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tawaf setelah sebelumnya menyentuh Hajar Aswad terlebih dahulu. Tawaf di atas kendaraannya, dan beliau tidak memakai ihram, akan tapi masih memakai pengaman dari besi untuk kepalanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memakai baju besi, sehingga menunjukkan bahwasanya kota Mekah pada saat itu ditaklukkan dengan peperangan, bukan dengan penyerahan, bukan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf 7 kali dan melihat ada berhala yang diserupakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lagi mengundi undian keuntungan, undian apa? Seperti sial apa tidak, yang mengundi yang berkaitan dengan mereka melakukan satu hal ataukah tidak. Maka hal tersebut langsung dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatalahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan orang-orang yang meyakini demikian, karena sesungguhnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Ka'bah bersama dengan Usamah, bersama dengan Bilal, dan melaksanakan dua rakaat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Kemudian orang-orang Quraisy yang sebagian besar mereka telah memeluk Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan khutbah yang ringan. Rasulullah mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah. Allah subhanahu wa ta'ala telah membenarkan janjinya. Wa nasara abdah, dan Allah menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan pasukan-pasukan dengan sendiri. Esa ala kulla ma'tharatin aw malin aw damin fahuwa tahta qadamai hataini, bahwasanya ketahuinya setiap permasalahan, setiap sengketa harta ataupun darah, maka semuanya di bawah kedua kakiku ini. Illa sadanatul bait wa siqayatul haj, kecuali untuk menjaga Ka'bah dan memberikan pengairan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kunci Ka'bah kepada Uthman dengan mengatakan, al-yaumu yaumu birrin wa wafa, hari ini adalah hari menepati janji dan hari kebaikan, bukan pengingkaran janji. Artinya Nabi walaupun mendapatkan kemenangan, beliau tidak melakukan hal yang semena-mena, diberikan semua hak kepada semua orang yang memilikinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, inna allaha qad adhaba ankum nakhwatal jahiliyah wa ta'azzumaha bil aba, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan dari diri-diri kalian
fanatisme, kesukuan dan berbangganya kalian dengan nenek moyang. An-nasu min Adam, manusia itu semuanya dari Adam. Wa Adamu min turab, dan Adam itu dari tanah. Tsumma tala hadhil ayah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai para manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kalian dari lelaki dan manusia, dari Adam dan Hawa, dari lelaki dan perempuan, dari Adam dan Hawa, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk kalian saling mengenal, bukan saling berbangga. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa, dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Padahal orang yang paling mulia di kalangan orang Arab itu siapa? Siapa? Nabi Muhammad. Dari sisi keturunan, dari sisi silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dipangkas habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, apa yang kalian kira akan saya lakukan untuk kalian? Ini manusia-manusia yang dulu mengolok-olok Nabi, mengusir Nabi, dan hampir membunuh Nabi. Maka mereka mengatakan, khairan, insyaallah baik. Akhun karim, engkau adalah saudara yang baik. Dan wabnu akhin karim, dan engkau adalah ponakan yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi, sesungguhnya saya mengatakan kepada kalian seperti apa yang telah dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya, la tathriba lakum alaikumul yawm, tidak ada penghinaan untuk kalian hari ini. Idhabu fa antum tulaqa, pergilah kalian, sungguhnya kalian adalah orang-orang yang merdeka. Maka pada saat itu tibalah waktu salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk naik ke Ka'bah, kemudian mengumandangkan azan. Maka pada saat itu Abu Sufyan, Uttab ibn Usaid, dan Haris ibn Hisham, mereka duduk di dekat dari Ka'bah tersebut. Maka berkata Uttab, laqad akramallahu Usaidan an la yakuna sami'a hadha fayasma'u minhu ma yaghidhu. Kata Uttab, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan bapakku Usaid yang dulu mati dalam perang Badar, karena tidak mendapati hal ini, sehingga mendapati sesuatu yang menjadikannya dia murka. Maka berkata Harith ibn Hisham yang berada di sebelahnya, demi Allah, seandainya saya itu dari dulu tahu apabila Nabi Muhammad ini di atas kebenaran, lattaba'tuh, niscaya saya akan mengikutinya. Adapun Abu Sufyan mengatakan apa? Adapun saya tidak akan berkata apapun juga terhadap apa yang kau ungkapkan. Karena apabila saya berbicara, batu-batu yang ada di kisaran saya akan mengabarkan kepada Muhammad apa yang telah dikatakan oleh saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi ketiganya, dan Nabi mengatakan, qad alimtul ladzi qultum, saya telah mengetahui apa yang telah kalian katakan tadi, ketiga-tiganya. Maka Al-Harith dan Uttab mengatakan, nashhadu annaka Rasulullah, sungguh kami meyakini bahwasanya engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu dibebaskan orang-orang tersebut, kecuali ada beberapa orang, sekitar 9 orang. Maka walaupun mereka menyerahkan diri, maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dieksekusi. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Mekah setelah membebaskan kota Mekah selama 19 hari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baik-baik saja sampai Nabi melakukan peperangan di Hunain, kemudian di Taif, kemudian balik lagi ke Mekah, dan kemudian pulang ke kota Madinah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga orang-orang Jazirah Arab mereka membandingkan dengan apa yang terjadi dengan Abraha, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita ini pada tanggal 22 ya. Jadi pekan depan 3 pertemuan insyaallah libur. Kalaupun nggak jadi libur nanti ada pengumuman ya. Jadi tanggal 15, 16 dan 18 kosong terlebih dahulu, dan banyak kajian-kajian yang lain di kisaran kita yang membahas juga tentang tauhid, tentang hadis-hadis Nabi, dan kita insyaallah mulai lagi tanggal 22 insyaallah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.